Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi grafik fungsi kuadrat Matematika SMP MTS kelas 9. Yang pertama adalah grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat. Langkah pertama, untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat, terlebih dahulu kita harus menempatkan beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Mencari titik koordinat tersebut dengan mensubstitusikan untuk beberapa nilai X yang berbeda sehingga sebagai berikut. Nih ya, jadi nilai X-nya ini, silahkan dimulai dari berapapun boleh. Ya, dimulai dari negatif, kemudian 0, kemudian positif ya. Kemudian kalau dimulai dari negatif 3, berarti nanti kita akhiri, kalau saya diakhiri dengan 3. Semuanya nanti saya mulai dengan negatif 4, berarti juga diakhiri dengan positif 4. Jadi kita pilih beberapa nilai X ini ya. Beberapa nilai X ini agar kita bisa menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kemudian nilai X-nya negatif 3 kita masukkan ke sini. Y sama dengan X kuadrat, berarti Y sama dengan negatif 3 kuadrat sama dengan 9. Sehingga titiknya itu adalah X, Y. Nah, X-nya kan tadi negatif 3. Y-nya berapa? Y sama dengan 9, berarti negatif 3,9. Kemudian selanjutnya, X-nya itu adalah negatif 2. Ya, berarti Y sama dengan negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, berarti X, Y-nya adalah negatif 2, ini X-nya, kemudian Y-nya adalah 4, sehingga negatif 2,4. Selanjutnya, X-nya negatif 1, berarti Y sama dengan negatif 1 kuadrat, berarti sama dengan 1, ya. Berarti X-nya ini negatif 1, kemudian Y-nya 1, ini ya, titiknya adalah negatif 1, 1. Kemudian X-nya 0, kalau X-nya 0, Y sama dengan 0 kuadrat, 0 kuadrat tetap 0 ya, sehingga ini X-nya 0, Y-nya juga 0. Kemudian X-nya 1, ya, 1 kuadrat itu 1, sehingga 1,1. Kemudian X-nya 2, yaitu 2 kuadrat sama dengan 4, yaitu 2,4. Kemudian X-nya 3, Y sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9, sehingga 3,9. Jadi dalam pemilihan X-nya ini untuk mengganti atau mensubstitusikan nilai X-nya ini terserah. Kita milih angka berapapun boleh ya. Ini adalah membantu kita untuk menggambar fungsi kuadrat ya. Kita mulai dari negatif 4 juga boleh, kita mulai dari negatif 5 juga boleh, kita akhiri sampai 4 juga boleh, kita akhiri sampai 5 juga boleh ya. Kebetulan saya ini memakai, saya awali dengan negatif 3, kemudian yang terakhir adalah 3. Kemudian titik-titik ini kita gambarkan ke koordinat kartesius. Nah, langkah 2, nah kita gambarkan ke koordinat kartesius. Ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y ya. Dulu di kelas 8 sudah dibahas tentang koordinat kartesius. Kemudian kita tempatkan titiknya, negatif 3,9, negatif 3,9 di sini. Kemudian negatif 2,4, negatif 2,4 di sini. Kemudian negatif 1,1 di sini ya. 0,0 pusatnya ya, jadi di sini. Kemudian 1,1 di sini. Kemudian 2,4 di sini. Kemudian 3,9 di sini ya. Nah, ketika sudah kita tempatkan titik-titik pada koordinat kartesius, kemudian kita gabungkan langkah yang ketiga. Jadi semua titik ini kita gabungkan. Ya, langkah 3 sehingga menjadi seperti ini. Ya, kita gabungkan dari titik ini, kita gabungkan ke sini ya. Nah, jangan lupa kita beri nama Y sama dengan X kuadrat. Ini adalah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat. Bisa dipahami ya? Kemudian selanjutnya, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 1. Langkah pertama sama, yaitu untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat, terlebih dahulu harus mendapatkan beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut.
Mencari titik koordinat tersebut dengan mensubstitusikan untuk beberapa nilai X yang berbeda sehingga sebagai berikut. Ya. Nah, ini juga saya mulai dengan negatif 3, ini saya akhiri dengan 3. Nah, ini fungsi kuadratnya Y sama dengan X kuadrat plus 1. Ya. Kemudian ini X-nya negatif 3, berarti X yang berada di sini juga dikali negatif 3. Berarti Y sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 1. Ya. Jadi nilai X ini diganti dengan nilai X yang di sini. Ya toh? Kemudian negatif 2. Y sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah 1. Negatif 2 kuadrat 4 tambah 1, 5. Kemudian titiknya negatif 2,5. Ya. Titiknya kan X, Y. Ya. Jadi X-nya di depan, kemudian baru Y. Gitu ya. Kemudian X-nya negatif 1. Y sama dengan negatif 1 kuadrat 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga negatif 1,2. Kemudian X-nya 0. X-nya 0 berarti 0 kuadrat. Ya, 0 kuadrat 0 ditambah 1 yaitu 1. Sehingga titik koordinatnya adalah 0,1. Kemudian 1 yaitu 1 kuadrat tambah 1 yaitu 2. Sehingga 1,2. Kemudian X-nya 2 yaitu 2 kuadrat 4 tambah 1, 5. Sehingga 2,5. Kemudian X-nya 3 berarti 3 kuadrat 9 ditambah 1, 10. Berarti 3,10. Langkah selanjutnya sama, yaitu kita tempatkan titik pada koordinat kartesius. Nah, ini ya. Ini negatif 3,10, kemudian ini negatif 2,5, ini adalah negatif 1,2, ini adalah 0,1, ini adalah 1,2, ini adalah 2,5, ini adalah 3,10. Ya, sudah bisa ya cara menempatkan titiknya. Ya, contoh saya kasih contoh 1. Negatif 3,10. Negatif 3-nya di sumbu X, 10-nya di sumbu Y. Sumbu X itu yang tidur ini, ya. Kemudian ini sumbu Y. Dicari negatif 3. Oh, di sini ternyata. Kemudian 10 di sumbu Y. Oh, di sumbu Y itu di sini. Oh, jadi titik temunya di sini, ya. Gitu. Kemudian kalau kita sudah menempatkan titik pada koordinat kartesius, sama seperti tadi, ya, kita gabungkan antar titik, ya, kita gabungkan langkah ketiga. Nah, menjadi seperti ini, ya. Ini tadi negatif 3,10, ya. Nanti negatif 2,5. Kemudian ini negatif 1,2. Ya toh? Kemudian ini 0,1. Terus ini adalah 1,2. Ini adalah 2,5, kemudian ini adalah 3,10. Jadi dihubungkan antar titik itu, ya. Bisa dipahami ya? Jangan lupa kita beri nama grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1. Gitu ya. Nah, kemudian grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus BX. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Langkah pertama sama, untuk mendapatkan grafik fungsi, terlebih dahulu kita mendapatkan koordinat kartesius. Koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Mencari titik-titik koordinat tersebut dengan mensubstitusikan untuk beberapa nilai X yang berbeda, sehingga sebagai berikut. Ini ya. Jadi kita substitusikan seperti tadi, ya. Kemudian setelah kita substitusikan, kita tempatkan titiknya, ya. Kita tempatkan titiknya, ini negatif 3,3, negatif 2,0, kemudian negatif 1,1, negatif 1, kemudian ini 0,0, ini 1,3, ini 2,8. Ini harusnya ada 3,15 ya. Namun sampai sini juga tidak apa-apa, ya. Nah, setelah itu kita gabungkan antar titik, ya. Kita gabungkan seperti tadi antar titik. Nah, gabungannya menjadi seperti ini, ya, menjadi seperti ini. Loh, ini kok lebih dari sini? Tidak apa-apa, ya. Seret, gini ya. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Jangan lupa kita ini tadi, bentar. Ini tadi ya, bisa dipahami. Jadi ini saya digabungkan antar titik itu digabungkan sehingga menjadi grafik fungsi kuadrat. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pergeseran grafik fungsi kuadrat. Nah, amatilah grafik fungsi kuadrat di samping.
Ini ya, ini gambarnya saya ambil dari buku Matematika 3A Erlangga, ciptaan M. Holik Adinawan. Nah, ini ya, ini ada X kuadrat tadi, kemudian X kuadrat plus 1, kemudian ini X kuadrat plus 3, min 3, sorry, min 3. Nah, kita akan mengamati pergeseran yang terjadi di sini. Yang pertama, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1, berarti ini ya, merupakan geseran dari fungsi Y sama dengan X kuadrat, geseran dari ini, yaitu sebesar apa? Satu satuan ke atas. Ya, jadi kan ini awalnya di sini. Kemudian kalau fungsinya X kuadrat plus 1, nah ini agak ke atas, jadi di sini. Ya, nah ini adalah pergeseran grafik fungsi kuadrat itu seperti ini. Plus 1, oh berarti ditambah 1. Kalau ditambah 1, berarti itu ke atas. Ya, gitu. Kemudian kalau yang ini selanjutnya, X kuadrat min 3. Nah, kalau negatif itu berarti ke bawah. Berarti grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 3 merupakan geseran grafik fungsi X kuadrat ini sebesar berapa? 3 satuan ke bawah. Gitu ya. Nih, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 3 merupakan geseran grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat sebesar 3 satuan ke bawah. Jadi kalau negatif itu berarti ke bawah gesernya. Kemudian kalau positif ini gesernya ke atas ya. Besar geserannya yaitu sebesar dengan ini ya. Ini kan konstantannya ini ya. Ini plus 1 berarti ke atas 1 atau 1 satuan ke atas. Kalau ini negatif 3 berarti 3 satuan ke bawah gitu ya. Negatif ke bawah, positif ke atas gesernya ya. Selanjutnya pergeseran grafik fungsi kuadrat ya. Nah, ini kita amati, ini ada beberapa grafik. Ini yang hitam adalah sebagai grafik Y sama dengan X kuadratnya ya. Nah, ini grafik fungsi Y sama dengan X min 1 kuadrat. Mana ini X min 1 kuadrat? Ini ya, yang merah ya. Merupakan geseran grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Jadi geseran dari grafik yang hitam ini sebesar 1 satuan ke kanan. Sebesar 1 satuan ke kanan ya. Jadi ini awalnya di sini pindah ke sini ya. Jadi 1 satuan ke kanan. Kemudian selanjutnya, nah ini grafik fungsi Y sama dengan X min 5 kuadrat. Merupakan geseran grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Geseran dari sini sebesar 5 satuan ke kanan. 5 satuan ke kanan ya. Nah, ini ya. Di sini jadi menjadi grafik yang biru ini. X min 5 dalam kurung X min 5 kuadrat ya. Kemudian yang selanjutnya, grafik fungsi Y sama dengan X plus 1 kuadrat. Gitu ya, merupakan geseran grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat sebesar 1 satuan ke kiri. Nah, ini dari sini ke sini ya, 1 satuan ke kiri. Nah, kemudian grafik fungsi Y sama dengan X plus 5 kuadrat merupakan geseran grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat sebesar 5 satuan ke kiri. Awalnya di sini, kemudian menjadi di sini ya. Jadi geser ke kiri 5 satuan gitu ya. Kalau kalian bingung dalam menentukan pergeseran grafik fungsi kuadrat, silakan grafiknya digambar ya. Jadi nanti kalian bisa melihat, oh ini geser berapa, kemana arahnya gitu ya. Namun kalau tanpa menggambar sebenarnya kita bisa menentukan berapa pergeserannya ya. Contoh ini negatif 1. Oh negatif, kalau dalam kurung ya, ini kan dalam kurung X min 1 kuadrat. Oh ini negatif 1. Oh berarti 1 satuan ke kanan. Ya. Kemudian kalau ini X dalam kurung X min 5 kuadrat. Oh ini berarti 5 satuan ke kanan gitu ya. Kemudian kalau ini plus 1 kuadrat. Dalam kurung loh ya, syaratnya dalam kurung loh ya. Berbeda dengan bentuk yang awal tadi ya. Gitu. X plus 1 kuadrat. Oh, berarti ini 1 satuan ke kiri. Kemudian X plus 5 kuadrat. Oh, ini berarti 5 satuan ke kiri. Gitu ya. Ini bentuknya berbeda ya dengan yang tadi. Kalau tadi kan X kuadrat plus 1. Kalau terus kemudian X kuadrat min 3 gitu ya. Kalau ini berbeda. Ini X min 1
kuadrat, dalam kurung X min 1 kuadrat, dalam kurung X min 5 kuadrat, dalam kurung X plus 1 kuadrat, dalam kurung X plus 5 kuadrat, gitu ya. Jadi berbeda cara menentukannya. Kalau yang X plus 1 tadi, yang ini saya kembalikan. Nah, kalau yang ini tadi, langsung kita lihat, ini kan X kuadrat plus 1. Oh, berarti gesernya positif 1. Positif 1 berarti ke atas 1, gitu toh. Ini negatif 3. Oh, negatif berarti ke bawah 3, gitu ya. Jadi berbeda dengan yang ini, ya. Kalau ini kan X min 1 kuadrat dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, thank you for your attention. Sampai sini dulu untuk pembahasan grafik fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.